macam teori perilaku manusia. Yang pertama itu teori biologis, yang kedua itu teori behaviorisme, yang ketiga itu teori psikodinamik, yang keempat itu teori kognitif, yang kelima itu teori humanistik, dan yang terakhir itu teori ekologis. Berkaitan tentang perilaku manusia yang berfokus pada peran genetika dan otak dalam membentuk perilaku manusia. Beberapa kunci dari teori perilaku biologis meliputi yang pertama itu genetika. Gen berperan dalam berbagai aspek, termasuk temperamen, kemampuan kognitif maupun kecenderungan penyakit mental. Yang kedua itu sistem saraf. Sistem saraf dapat memainkan peran utama dalam mengatur fungsi tubuh dan perilaku. Yang ketiga itu hormon. Hormon seperti testosteron, estrogen juga dapat mempengaruhi perilaku manusia. Empat itu evolusi. Teori ini memandang bahwa banyak perilaku manusia merupakan hasil dari adaptasi evolusi. Psikologi evolusioner berargumen bahwa perilaku yang ada pada saat ini mungkin dikembangkan untuk membantu leluhur kita bertahan hidup dan bereproduksi. Terus yang terakhir itu ada struktur otak. Area tertentu dalam otak memiliki fungsi khusus yang mempengaruhi perilaku manusia. Gangguan atau kerusakan pada struktur otak tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia juga. Itu teori behaviorisme. Teori perilaku atau behaviorisme itu dikemukakan oleh John B. Watson yang menekankan bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dijelaskan sepenuhnya melalui stimulus dan respon yang terukur tanpa memperhitungkan faktor internal seperti pikiran, perasaan, atau motivasi. Watson juga mengemukakan beberapa prinsip utamanya. Yang pertama itu faktor lingkungan. Menurut Watson, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Ia berpendapat bahwa tidak ada faktor bawaan atau genetik yang menentukan perilaku individu. Sebaliknya, perilaku manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidup. Watson bahkan berargumen bahwa ia bisa melatih siapapun untuk menjadi apa saja, hanya dengan mengendalikan lingkungan mereka. Prinsip yang kedua itu perilaku yang dapat diamati. Watson menekankan bahwa psikologi harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati secara objektif, bukan proses mental subjektif seperti perasaan, pikiran, atau motivasi. Ia percaya bahwa hanya perilaku yang dapat diukur secara ilmiah yang relevan untuk dipelajari, sehingga psikologi harus mengikuti metode ilmiah yang ketat. Prinsip yang ketiga, pembelajaran melalui pengkondisian. Watson memperkenalkan konsep pengkondisian klasik dalam perilaku manusia yang sebelumnya dikembangkan oleh Ivan Pavlov dalam eksperimennya dengan anjing. Pengkondisian klasik. Oke, baik. Teori selanjutnya itu ada teori psikodinamik, yaitu adalah pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya proses mental bawah sadar serta pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud yang memandang pikiran manusia sebagai medan konflik antara dorongan bawah sadar, keinginan, dan kontrol sosial. Di sini kami ada menerapkan 5 dari asumsi teori psikodinamik, yaitu yang pertama ketidaksedaran. Ketidaksedaran dalam teori ini maksudnya yaitu bagian dari otak yang tidak dapat dijangkau oleh kesadaran langsung. Pikiran bawah sadar berperan dalam mengontrol perilaku tanpa kita sadari, atau yaitu bisa disebut seperti refleks. Mengapa itu penting? Karena banyak perilaku yang kita anggap sebagai spontan dan tak terkendali sebenarnya dipicu oleh dorongan-dorongan yang tidak kita sadari. Yaitu contohnya seperti seseorang mungkin merasa marah tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya stimulus subtil yang tidak terdeteksi oleh kebiasaan. Lalu selanjutnya ada pengaruh masa lalu. Mengapa itu penting? Karena pengalaman awal sangat signifikan, karena banyak traumatis atau konflik yang terjadi pada usia dini dapat menyimpan energi psikis yang tidak diselesaikan. Energi ini dapat menyebabkan konflik batin dan perilaku abnormal di masa depan jika tidak diatasi secara efektif. Sebagai contoh, yaitu seseorang yang mengalami bullying di sekolah mungkin akan mengembangkan rasa rendah diri yang persisten meski sudah dewasa. Selanjutnya ada konflik batin. Konflik batin yaitu situasi di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang saling bertentangan, sehingga mereka merasa bimbang untuk memilih di antaranya. Mengapa itu penting? Karena konflik batin dapat menyebabkan stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Analisis konflik batin dapat membantu individu memahami motivasi dan emosi yang mendorong perilaku mereka. Contohnya, seseorang yang ingin bekerja keras tetapi takut gagal, sehingga dia menghadapi konflik antara ambisi dan rasa takut gagal. Lalu selanjutnya ada mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan adalah cara yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari stres dan trauma psikologis. Mengapa itu penting? Karena mekanisme pertahanan seperti represi, proyeksi, dan sublimasi membantu ego menghindari konfrontasi langsung dengan stimulus-stimulus psikogenik yang traumatis. Namun mekanisme ini juga bisa menyimpan energi psikis negatif yang belum diselesaikan, memicu konflik internal lanjutan jika tidak diatasi. Lalu selanjutnya ada determinisme psikologis. Artinya, determinisme psikologis dalam konteks Freudian berarti bahwa perilaku manusia diproduksi oleh dorongan-dorongan sublimasi dan subliman dan pengalaman masa lalu.
Mengapa itu penting? Karena teori psikodinamik menegaskan bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya bebas. Banyak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan dan tindakan individu. Pengetahuan tentang determinisme psikologis membantu dalam diagnosis dan intervensi psikiatrik yang lebih efektif, serta memahami kompleksitas kepribadian manusia secara lebih mendalam. Teori selanjutnya adalah teori kognitif, yaitu teori kognitif berfokus pada proses mental internal seperti berpikir, memori, dan persepsi. Kami mengambil dua tokoh, yaitu Aaron Beck dan Jane Piaget. Yang pertama yaitu teori Aaron Beck. Dia mengatakan bahwa teori kognitif yaitu sebuah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa cara kita berpikir sangatlah mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Yang kedua ada teori dari Jane Piaget. Jane Piaget adalah seorang psikolog perkembangan Swiss yang sangat berpengaruh dalam bidang psikodus dan ilmu pedagogi. Teorinya mengatakan bahwa selanjutnya ada dari teori Jane Piaget. Jane Piaget adalah seorang psikologi psikologi. Selanjutnya ada teori dari Jane Piaget. Jane Piaget adalah seorang psikolog perkembangan Swiss yang sangat berpengaruh dalam bidang psikoeduksi dan ilmu pedagogi. Teori kognitif Piaget menjelaskan tentang perkembangan kognitif manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Di sini, Jane Piaget mencakup 4 tahap utama dalam masa perkembangan, yaitu yang pertama adalah sensori motorik, yaitu pada usia 18 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Selanjutnya ada praoperasional, yaitu dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Selanjutnya ada operasional konkret dari usia 7 tahun hingga 11 tahun. Dan selanjutnya ada operasional formal dari usia 12 tahun hingga ke atas. Selanjutnya ada teori humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Yang pertama ada hierarki kebutuhan Maslow. Teori humanistik dari Abraham Maslow ini sangat terkenal dengan konsep hierarki kebutuhannya yang dijelaskan dalam bentuk piramida. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih kompleks. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Itu adalah kebutuhan paling dasar seperti makan, minum, dan juga tempat tinggal. Setelah itu ada kebutuhan keamanan, yaitu perlindungan dari bahaya dan rasa aman dalam hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial yang mencakup rasa cinta, afiliasi, dan diterima oleh orang lain. Kemudian ada kebutuhan harga diri, di mana individu ingin merasa dihargai dan juga dihormati oleh orang lain. Lalu puncaknya adalah aktualisasi diri, yaitu di mana seseorang mencapai potensi penuhnya, baik dalam karir, kreativitas, atau pengembangan pribadi. Selanjutnya ada teori ekologis. Teori ini dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner. Di teori ini berfokus pada bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama itu ada mikrosistem. Ini adalah lingkungan terdekat individu seperti keluarga, teman, dan juga sekolah. Selanjutnya ada mesosistem, yaitu hubungan antara 2 atau lebih dari mikrosistem, seperti interaksi antara keluarga dan juga teman di sekolah. Selanjutnya ada ekosistem, yaitu lingkungan eksternal yang tidak langsung mempengaruhi individu, seperti kebijakan tempat kerja orang tuanya. Setelah itu ada makrosistem, yaitu nilai-nilai budaya, kebijakan pemerintah, dan juga tradisi sosial yang mempengaruhi perilaku individu. Selanjutnya yang terakhir ada kronosistem, yaitu pengaruh perubahan besar dalam hidup individu sepanjang waktu, seperti perubahan ekonomi atau juga sosial. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami di sini ada pantun, yaitu kambing itu pergi ke kota. Cakep. Pulangnya dimakan buaya. Cakep. Silakan jika ada yang bertanya, tapi tolong yang mudah saja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari rekan saya, yaitu Grace Angela. Dia bertanya, pada teori kebutuhan Maslow, jika ada salah satu tingkatan yang tidak terpenuhi, misalnya keamanan, apakah ia bisa lanjut ke tingkat selanjutnya? Nah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, menurut teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, jika salah satu tingkat kebutuhan seperti keamanan tidak terpenuhi, maka individu akan sulit untuk beralih ke tingkat kebutuhan berikutnya. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang bisa fokus pada kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, jika seseorang merasa hidupnya tidak aman, mungkin karena masalah keamanan fisik, stabilitas keuangan, atau rasa takut, maka ia cenderung akan terhambat dalam memenuhi kebutuhan sosial atau membangun harga diri.
Orang-orang tersebut akan lebih fokus pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keamanan terlebih dahulu sebelum ia bisa merasakan keterhubungan sosial, mendapatkan penghargaan orang lain, atau mengejar aktualisasi diri. Jadi, dalam kasus ini, di mana kebutuhan keamanan tidak terpenuhi, sangat mungkin individu tersebut akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, seperti kebutuhan sosial atau harga diri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, yaitu Novia Regina. Yaitu dia bertanya mengenai apa sih pentingnya ketidaksadaran untuk kehidupan sehari-hari. Yaitu mengapa pentingnya ketidaksadaran tersebut, yaitu karena banyaknya perilaku yang kita anggap sebagai spontan atau tak terkendali, sebenarnya itu dipicu dari dorongan-dorongan yang tidak kita sadari. Dari ketidaksadaran yaitu pada saat seseorang merasa marah tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya stimulus subtil yang tidak terdeteksi oleh kesadaran biasa. Jadi pada saat marah, kita dapat menimbulkan kesan yang tidak baik kepada orang di sekitar kita. Jika itu sudah terlalu parah atau terlalu over, maka kita dapat melakukan terapi yang dinamakan terapi psikodinamik. Terapi ini gunanya yaitu bertujuan untuk membawa konflik bawah sadar kita ke permukaan sehingga dapat diatasi. Terapis ini gunanya untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang aman, yang dapat mendukung untuk membantu pasien mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka. Sehingga dari teori psikodinamik ini yang mencakup pada ketidaksadaran dapat diatasi dengan baik dan dapat dikendalikan dengan baik. Mungkin sekian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Lastri Sunjaya Gultom. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah perilaku menjadi kebiasaan? Mengubah perilaku menjadi kebiasaan memerlukan pendekatan yang sistematis, konsisten, dan berbasis pada pengulangan. Dalam psikologi, ada beberapa strategi yang efektif untuk membentuk kebiasaan. Di antaranya berdasarkan teori behaviorisme dan ilmu kognitif modern. Ada beberapa langkah yang dapat mengubah perilaku menjadi kebiasaan. Yang pertama itu mulai dari kebiasaan kecil. Pilih perilaku yang sederhana yang ingin dijadikan kebiasaan. Kedua itu pengulangan yang konsisten. Kunci utama dalam mengubah perilaku menjadi kebiasaan adalah pengulangan yang sangat konsisten. Yang ketiga itu atur lingkungan. Lingkungan fisik sangat mempengaruhi perilaku untuk memudahkan pembentukan kebiasaan, dan atur lingkungan agar mendukung perilaku yang diinginkan. Kami mengucapkan terima kasih untuk kritik dan saran dan pertanyaannya. Di sini ada kami ada pantun. Kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.